Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan sedikit katakanlah pengetahuan ataupun juga pengalaman terkait dengan manajemen. Maka saya ingin membawakan topik hubungan antara marketing dengan lembaga nirlaba. Karena ada bahkan ada semacam kesalahpahaman ya, kadang-kadang semacam kesalahpahaman. Ada orang mengira bahwa di sebagian orang yang terlibat di dunia lembaga nirlaba seolah-olah menyatakan marketing itu tidak relevan atau marketing itu tidak ada kaitannya dengan lembaga nirlaba. Karena di lembaga nirlaba itu tidak menggunakan marketing gitu. Ini ada pemahaman seperti ini. Sementara di sisi lain ada juga sekelompok orang yang begitu bersemangatnya mempelajari dan mengaplikasikan marketing, dan kemudian dia mempraktekkan, mengaplikasikan marketing itu di dalam lembaga nirlaba atau organisasi nirlaba seutuhnya gitu, sepenuhnya. Seolah-olah semua yang ada di marketing yang dipelajari itu langsung otomatis begitu saja dapat diaplikasikan di organisasi nirlaba. Jadi ini katakanlah semacam dua kutub yang sangat kita sayangkan ya. Di satu sisi orang-orang yang sangat memuja-muja dunia kenirlabaan dan menolak keterlibatan marketing dan dianggap marketing tidak relevan dengan dunia organisasi nirlaba. Pada saat yang sama ada orang-orang yang begitu senangnya dengan marketing, dan marketing itulah marketing bisnis yang kemudian dia begitu saja mengaplikasikan di lembaga nirlaba tanpa melakukan suatu proses selektifikasi ataupun melakukan penyaringan terhadap konten marketing dari dunia bisnis itu di dalam dunia nirlaba secara begitu saja gitu. Jadi ini dua kutub yang sangat kita sayangkan. Karena itu pada kesempatan ini saya sengaja memilih topik bagaimana mengimplementasikan marketing mix pada organisasi nirlaba untuk memberikan gambaran bahwa sesungguhnya marketing itu relevan dengan dunia organisasi nirlaba, lembaga nirlaba, tapi juga di dalamnya perlu ada sedikit penyesuaian atau modifikasi-modifikasi supaya yang dimaksud dengan marketing yaitu adalah marketing yang betul-betul applicable dan tepat diterapkan di dunia nirlaba. Yang pertama, kita mungkin perlu menyamakan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan marketing mix ya, atau bahasa Indonesia itu bauran pemasaran. Jadi marketing mix itu kalau menurut Kotler adalah bahwa dia adalah seperangkat tool yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya pada pasar sasaran yang dibidiknya gitu. Jadi ini adalah pemahaman atau pengertian marketing mix atau bauran pemasaran menurut Kotler. Sementara menurut McCarthy atau nama lengkapnya Jerome McCarthy ya, itu menyatakan bahwa karena Jerome McCarthy ini lebih awal ya menjelaskan tentang apa itu marketing mix. Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya marketing mix itu mencakup berbagai hal yang ada di bidang marketing itu, di mana fokusnya itu pada hal-hal yang kemudian menjadi concern untuk perencanaan marketing itu sendiri secara keseluruhan. Jadi intinya bahwa menurut McCarthy ini, marketing mix itu adalah sekumpulan area marketing yang disiapkan, yang didesain, yang direncanakan untuk menyusun marketing plan, di mana itulah fokus yang menjadi concern-nya atau menjadi perhatian yang paling diutamakannya. Dan itu kemudian merujuk kepada 4P ya, yaitu dalam hal ini adalah product, price, placement, and promotion ya. Meskipun kemudian kan secara lebih jauh kita lebih mengenalnya dengan product, price, place, dan promotion. Ini adalah apa yang dimaksud dengan marketing mix. Jadi marketing mix ini mudahnya adalah suatu strategi, suatu tools di mana itu adalah berisikan suatu
sekumpulan aspek-aspek di dalam marketing yang dikuatkan, yang diprioritaskan, yang dijadikan sebagai suatu aspek-aspek yang dipentingkan untuk dilakukan ataupun diperbaiki ataupun disajikan sebagai suatu kekuatan, sehingga kemudian aspek-aspek ini ketika ditampilkan dengan suatu tampilan yang betul, dengan strategi yang benar, dengan mengemasnya menjadi suatu yang tepat, maka dia akan menjadi satu kekuatan senjata bagi perusahaan itu atau organisasi itu untuk mencapai tujuan-tujuan marketingnya gitu. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan marketing mix. Nah, marketing mix itu kemudian berkembang ya. Jadi yang pertama memang awalnya kan 4P. Nah, ternyata marketing mix dengan 4P ini belakangan oleh para ahli pemasaran itu dikatakan bahwa itu lebih tepatnya untuk perusahaan-perusahaan manufaktur atau perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang atau produk ya. Jadi pabrik-pabrik itu cocoknya menggunakan yang 4P ini, di mana 4P ini terdiri dari produk, price, place, promotion ya. Produk ya artinya adalah produk, price artinya harga, place artinya tempat, dalam hal ini ada saluran distribusi, dan promotion artinya adalah promosi, bagaimana perusahaan itu melakukan promosi. Nah, ternyata 4P ini tidak cukup kalau diterapkan di dunia jasa atau di service industry atau di industri jasa. Maka kemudian para ahli membuatnya menjadi 7 ya, menjadi 7P ya, di mana terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Di mana untuk 4P yang pertama itu sama seperti yang di industri manufaktur, tetapi 3P yang terakhir itu adalah people, yaitu orang-orang, dalam hal ini yang mengelola dan menggerakkan perusahaan tersebut. Kemudian proses, bagaimana perusahaan itu melakukan proses-proses dalam marketingnya, bagaimana itu dilakukan, dan yang terakhir itu adalah bukti fisik atau juga kebermanfaatan, bukan dampak atau daripada kekuatan daripada aspek-aspek fisik ya, kekuatan dari aspek-aspek fisik dan juga impact dari aspek-aspek fisik itu dalam marketingnya, dalam pelayanan, dan kemudian di dalam melakukan interaksi dengan para customernya. Nah, ini kemudian digambarkan dengan seperti ini. Jadi bahwa marketing mix yang 7P itu terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence gitu. Dalam praktek marketingnya di marketing bisnis atau di perusahaan-perusahaan ya, maka ketujuh elemen daripada marketing mix ini dijelaskan dengan beberapa gambaran ya. Jadi intinya kalau mengenai produk itu bagaimana kemasannya, apa kegunaan produknya, apa kemudian manfaat tambahan dari produk itu, kemudian juga warna, label, brand, termasuk garansinya seperti apa, itu masuk semua ke dalam unsur produk. Sementara terkait dengan harga itu adalah mengenai berapa harganya, kemudian apa aja unsur yang menjadi biaya, ya kan? Kemudian bagaimana permintaan harga atas barang tersebut, kemudian bagaimana kemudian daya tarik harga itu terhadap keperluan customer untuk menikmati ataupun membeli produk tersebut. Kemudian terkait tempat itu adalah mengenai akses, mengenai lokasi, mengenai pengantaran, jasa pengantaran. Kemudian juga mengenai bagaimana kemudian keberadaan ya daripada lokasi-lokasi tersebut ya, dalam arti aspek lokasi strategis ataupun mungkin yang dipilih bukan lokasi strategis. Jadi itu akan jadi pertimbangan. Nah, sedangkan di promosi atau promotion itu kan menyangkut periklanannya seperti apa, kemudian juga pemasaran lanjutan, pemasaran langsungnya seperti apa, kemudian kegiatan-kegiatan
model-model promosi yang dikembangkannya seperti apa, dan juga kemudian kegiatan-kegiatan yang intinya digunakan untuk menginformasikan sekaligus menyampaikan pesan perusahaan kepada halayak, kepada masyarakat, kepada konsumen, agar kemudian masyarakat itu membeli jasa yang ditawarkan daripada perusahaan ini. Kemudian mengenai people, itu menyangkut juga karyawan, pelanggan utama, interaksi antara, termasuk manajemen atau pengelola, termasuk BOD-nya itu masuk ke dalam people. Kemudian interaksi antara pegawai perusahaan dengan para customer-nya, hubungan-hubungan yang dibangun antara orang-orang yang mengelola perusahaan tersebut atau yang menjalankan perusahaan tersebut, mengelola marketing itu dengan orang-orang yang ada menjadi customer-nya, itu juga menjadi bagian daripada people. Dan kemudian proses itu adalah bagaimana layanan itu diberikan dari awal bertemu, interaksi, kontak, ya kan? Kemudian proses-proses yang dijalankan, standar-standar kualitas dari setiap proses yang dilakukan, kemudian juga bagaimana kemudahan dilakukan, kemudian juga termasuk kecepatan, itu juga akan menjadi bagian dari proses yang dijadikan sebagai elemen-elemen penting daripada marketing mix di dalam bisnis. Dan yang terakhir, untuk di physical evidence itu kan ada fasilitas, peralatan, ya, bangunan, seragam, ya kan, simbol-simbol, ya kan, itu semua menjadi bagian yang menjadi unsur yang menentukan di dalam kegiatan marketing mix. Jadi bagaimana gedungnya, peralatan kantornya, kendaraannya, alat-alat yang ada, kemudian semua hal, termasuk bahkan seragam karyawan, ya, busana yang dipakai, itu adalah bagian yang masuk ke dalam physical evidence. Jadi ini yang selama ini kita maksudkan sebagai 7P atau marketing mix di industri perusahaan jasa. Oke. Lalu apa bedanya antara perusahaan yang berorientasi komersial atau bisnis dengan yang berorientasi nirlaba? Jadi bagaimana kita membedakan perusahaan-perusahaan yang berorientasi meraih laba dengan organisasi-organisasi yang tidak berorientasi meraih laba? Di sini ada 8 aspek, ya, ada 8 karakteristik yang bisa kita lihat untuk membedakan apakah perusahaan itu atau organisasi itu adalah perusahaan berorientasi mencari keuntungan ataukah organisasi itu tidak berorientasi mencari keuntungan. Yang pertama adalah kepemilikan, ya. Jadi kepemilikan di perusahaan bisnis itu kan adalah pemegang saham, ya. Shareholder itu adalah pemegang saham. Kemudian sementara di organisasi-organisasi nirlaba itu pemiliknya adalah masyarakat. Jadi tidak ada individu-individu yang memiliki, tapi yang memiliki adalah masyarakat atau publik, gitu ya, atau masyarakat itu yang memiliki daripada organisasi itu. Jadi bukan individu-individu yang memiliki perusahaan, bukan, ya. Jadi itu bedanya kepemilikan itu seperti itu. Kemudian yang kedua, secara tujuan atau objektifnya. Yang kalau perusahaan-perusahaan pencari laba udah pasti tujuannya adalah profit motif. Jadi motifnya mencari keuntungan, gitu kan. Sementara di organisasi nirlaba itu orientasinya atau objektifnya adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi masyarakat atau manfaat bagi lingkungan, ya, manfaat bagi publik, gitu. Itu tujuannya, itu bedanya di situ, gitu. Nah, meskipun kemudian perusahaan organisasi nirlaba itu tidak berorientasi mencari profit, bukan berarti di organisasi nirlaba tidak boleh sama sekali melakukan kegiatan bisnis, ya. Bukan berarti begitu, gitu. Boleh, tetapi dibatasi dengan ketentuan. Pertama, tujuan melakukan bisnisnya untuk membiayai kegiatan, dan yang kedua, pengalokasian sumber daya atau aset yang dimiliki yayasannya atau lembaga itu atau organisasi itu maksimal 25%, ya, dari total kekayaannya itu hanya boleh yang dialokasikan untuk kegiatan usaha. Ini ada di Undang-Undang Yayasan, ya. Ini disebutkan dalam Undang-Undang Yayasan. Nah, berikutnya adalah karakteristik dari segi fokus. Jadi fokus utama daripada organisasi profit motif itu adalah segera memberikan kepuasan kepada customer-nya. Itu orientasinya. Jadi memberikan kepuasan kepada customer secara cepat, ya, atau secara segera. Sementara di non profit atau not profit organization, ya, lembaga nirlaba,
itu fokusnya adalah jangka panjang atau long term. Jadi bagaimana masyarakat itu berubah pada suatu waktu ke depan ini, adanya perbaikan-perbaikan di masyarakat, termasuk perubahan-perubahan lingkungan ya. Jadi di sini perubahan masyarakat tuh termasuk di dalamnya ada lingkungan. Jadi perubahan iklim, cuaca, lingkungan flora dan fauna, termasuk planet ini termasuk ke dalam perbaikan lingkungan di masa yang akan datang. Jadi itu sifatnya lebih long term gitu. Sementara kalau yang for profit atau organisasi-organisasi pencari laba itu pengen segera memberikan kepuasan kepada customernya. Kemudian konstituennya siapa? Konstituennya kalau bagi organisasi pencari laba itu udah pasti adalah customernya atau pelanggannya itu. Itu yang menjadi orientasi utamanya atau konstituen utamanya. Sementara di organisasi nirlaba, konstituennya itu adalah para penerima manfaat ya, termasuk sebutannya kadang-kadang bisa disebut beneficiaries, bisa disebut klien, termasuk juga donor atau yang menyumbangnya atau pemberi sumbangannya, itu termasuk ke dalam yang jadi konstituen daripada organisasi nirlaba. Kemudian dari sisi sumber-sumber pendapatannya seperti apa gitu ya. Kalau sumber-sumber pendapatan di organisasi for profit itu kan penjualan atas barang dan jasa ya, termasuk pendapatan dari income. Dari investasi, pendapatan dari investasi. Jadi income atau income dari investasi. Itu kalau di organisasi pencari laba. Sementara kalau di organisasi yang nirlaba, itu pendapatannya bersumber dari partisipasi atau kontribusi ya. Bisa dalam bentuk hibah, bisa dalam bentuk sumbangan. Termasuk sebenarnya apa yang dimaksud dengan pajak, itu sebenarnya adalah kontribusi. Pajak ini adalah mengapa dilakukan pemerintah, karena pemerintah termasuk daripada organisasi nirlaba. Pemerintah kan bukan mencari laba. Nah, jadi makanya pemerintah juga termasuk organisasi nirlaba. Dan karena itu pemerintah sebenarnya meminta sumbangan, yaitu sumbangannya itu dalam bentuk kontribusi atau partisipasi yang kemudian kita kenal dengan pajak tersebut gitu. Jadi bisa juga dari membership, ya ada membership, ada biayanya. Kemudian juga ada dari program-program ya yang kemudian mendapatkan suatu, misalnya si lembaga nirlaba itu mengadakan seminarnya kemudian ada katakanlah biayanya, sehingga kemudian bisa dipakai untuk membiayai seminar tersebut misalnya, atau kegiatan termasuk ke dalam sumber-sumber pendapatan daripada lembaga nirlaba. Kemudian dari segi aspek tenaga kerjanya, kalau perusahaan-perusahaan profit kan tenaga kerjanya adalah para karyawan yang dibayar gitu, jadi employee yang dibayar gitu, itu untuk organisasi yang mencari laba. Sementara untuk organisasi nirlaba itu ada dua jenis biasanya. Yang pertama memang ada tenaga yang dibayar atau staff yang dibayar, dan ada yang volunteer atau relawan ya, atau sukarelawan. Kita sering menggunakan kata relawan. Jadi ada dua jenis. Memang ada juga yang dibayar, kemudian juga ada yang volunteer ya, atau relawan gitu. Ini di organisasi nirlaba. Kemudian pertanggungjawabannya ya. Kalau pertanggungjawaban organisasi nirlaba itu adalah kepada pemegang saham. Udah pasti, karena memang asal muasalnya dia yang memiliki perusahaan tersebut, maka manajemen harus bertanggung jawab kepada pemegang saham. Sementara di lembaga nirlaba, pertanggungjawaban itu kepada publik, kepada masyarakat, yaitu pihak-pihak terkait dalam publik itu yang kemudian menjadi perwakilan ya masyarakat untuk bertanggung jawab. Makanya disebutnya stakeholder. Stakeholder ini adalah perwakilan dari masyarakat atau perwakilan dari publik yang akan menjadi perwakilan untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pengelolaan suatu organisasi yang ada di organisasi nirlaba. Kemudian dilihat dari bagaimana mengukur performanya. Maka mengukur performanya kalau di organisasi nirlaba itu bisa diukur dari yang pertama adalah pendapatan penjualan. Diukur pendapatan penjualan seperti apa. Kemudian return on investment, ROI-nya seperti apa. Kemudian juga dividen ya, dividen di sahamnya itu seperti apa. Kemudian juga market share ya, katakanlah pangsa pasar, penguasaan pasarnya sebesar apa. Itu adalah beberapa ukuran-ukuran yang biasa dipakai di dalam organisasi yang mengejar profit atau yang ingin mendapatkan profit. Sementara di organisasi nirlaba mengukur performanya dengan apa? Pertama dengan ketika para penerima manfaat terlayani ya, penerima manfaat terlayani. Kemudian mereka para yang mendapat program-program atau mendapat manfaat dari program-program ini kemudian mendapat kepuasan. Kemudian orang-orang yang mendapat program-program ini mengalami perubahan, misalnya yang tadinya
miskin jadi tidak miskin lagi misalnya contohnya, atau yang tadinya berperilaku korupsi menjadi tidak korupsi misalnya. Itu termasuk perubahan-perubahan gitu di dalam kegiatan nirlaba. Kemudian juga ketika si donornya ini mengulang-ulang membayar, ya, artinya membayar kembali, mengulang lagi, berdonasi lagi, itu menunjukkan juga bahwa dia puas dan akhirnya mengulang kembali, mendukung, ya, memberikan donasi untuk lembaga nirlaba ini. Dan yang juga sekarang sedang populer itu apa yang kita maksud dengan SROI, jadi Social Return on Investment. Jadi ini ROI versi untuk lembaga nirlaba gitu ya. Intinya ini adalah ROI, Return on Investment, tapi versi lembaga nirlaba, di mana yang akan diukur adalah perubahan-perubahan masyarakat berbanding investasi dana ataupun program dan budget yang digunakan untuk membiayai program tersebut. Nah, ini kira-kira 8 karakteristik, ya, yang menggambarkan perbedaan antara organisasi yang berorientasi meraih laba dan organisasi yang berorientasi tidak meraih laba atau organisasi nirlaba. Nah, ini juga kemudian kenapa kita perlu sama-sama ketahui, sehingga kemudian ketika kita mengimplementasikan marketing mix-nya di organisasi nirlaba nanti akan pas dan tepat. Nah, akhirnya kita sampai di apa yang kita maksud dengan marketing mix daripada organisasi nirlaba, ya. Marketing mix organisasi nirlaba. Jadi dari 7P yang awalnya ada di organisasi bisnis, ya, dari service industry tadi, ya, kita coba melihat kalau untuk di organisasi nirlaba itu seperti apa implementasinya, penerapannya, sehingga kemudian ini cocok gitu, ya. Jadi kita lihat yang pertama produk, ya, atau produk di dalam industri bisnis, ya, termasuk industri jasa, itu kesetaraannya atau sama dengan program di organisasi nirlaba. Jadi program ini adalah seperangkat kegiatan, seperangkat kumpulan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan daripada organisasi tersebut. Maka disebut program. Nah, program ini yang ditawarkan kepada masyarakat, kepada publik, bahkan akhirnya ditawarkan kepada donor, sehingga kemudian donor ini membantu, mendukung gitu. Nah, itu yang jadi produk itu kesetaraannya dengan program gitu. Nah, kemudian price atau harga itu kesetaraannya dengan donasi, ya, atau donasi atau di donation, di mana donasi ini ada yang bersifat obligatori itu wajib, nah itu yang jadi pajak, ya, dan voluntary atau sumbangan. Jadi ketika pemerintah mengambil pajak itu sebenarnya dia sedang mengambil dukungan, ya, berbentuk dukungan yang didonasikan oleh publik, oleh masyarakat, tapi itu donasi secara wajib gitu, nah ini obligatori, ya. Maka itu adalah juga kegiatan yang dilakukan sebagai lembaga nirlaba, ya, pemerintah dalam hal ini mendapatkan dukungan partisipasi, kontribusi dari masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikannya, ya, yaitu namanya pembangunan itu, kegiatan kebaikannya itu. Nah, kalau di lembaga nirlaba, masyarakat menyumbang, memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga nirlaba, sehingga lembaga nirlaba ini dapat meneruskan kegiatannya, dapat meneruskan programnya, dapat meneruskan organisasinya, sehingga kemudian tercapai gitu tujuan-tujuannya. Yang ketiga mengenai place. Kalau di place ini adalah saluran kegiatan, ya, atau tempat-tempat untuk melakukan kegiatan ataupun titik-titik layanan kegiatannya. Ini sama, kalau di lembaga nirlaba juga sama seperti itu. Jadi untuk place-nya itu kesetaraannya sama dengan place yang ada di dalam lembaga nirlaba. Kemudian yang promosi juga demikian, sama, ya, promosi di organisasi komersil juga atau organisasi profit motif juga sama dengan promosi di dalam lembaga nirlaba. Dalam hal ini promosi diperlukan sama baiknya, sama hebatnya dibandingkan antara nirlaba dengan yang profit motif atau yang mencari laba. Kemudian orang-orang atau people-nya juga sama, karena itu bagaimana kemudian orang-orang itu mengelola, bagaimana orang-orang itu berperilaku, bagaimana orang-orang itu menampilkan kinerjanya di dalam perusahaan ataupun di lembaga-lembaga nirlaba, itu harus sebaik mungkin, harus sebagus mungkin, itu sama gitu. Jadi itu juga menjadi hal yang menjadi concern di organisasi nirlaba. Kemudian berikutnya proses juga sama, ya. Proses itu adalah katakanlah step by step, ya. Step by step proses dijalankan dari mulai kontak sampai kemudian terlayaninya berbagai kegiatan daripada kegiatan organisasi nirlaba tersebut gitu. Nah, ini juga
sama, proses itu juga menjadi concern di organisasi nirlaba. Dan yang ketujuh, yang terakhir, physical evidence, itu kalau di organisasi nirlaba itu sedikit katakanlah berubah menjadi activity evidence. Kenapa activity evidence? Karena ada beberapa organisasi nirlaba yang nyaris ya tidak ada kegiatan yang memerlukan dukungan fisiknya. Memang betul-betul mereka tuh hampir nyata-nyata itu hanya melakukan kampanye saja gitu. Misalnya beberapa kegiatan anti korupsi ya, lembaga nirlaba anti korupsi itu nyaris-nyaris kita anggap secara fisik tuh tidak, ya bukan berarti nggak perlu sama sekali, tapi maksudnya prioritasnya tidak jadi utama kalau di lembaga-lembaga seperti gerakan anti korupsi seperti itu. Kemudian juga beberapa hal di organisasi penggerak lingkungan juga itu juga tidak terlalu diutamakan, tapi sebagaimana juga beberapa lembaga nirlaba yang mendukung katakanlah perempuan ya, perlindungan perempuan, kemudian mendukung gender dan sebagainya, itu kan kadang-kadang keperluan fisik ini, maksudnya kegiatan yang didukung oleh aspek-aspek fisik itu tidak terlalu diutamakan ya. Tetapi yang paling penting bagaimana kemudian aktivitas programnya itu memiliki dampak, memiliki bukti di masyarakat, memiliki pengaruh ya terhadap kegiatan-kegiatan di masyarakat tuh nyata gitu, pengaruhnya ada, sehingga itu akan menjadi perhatian. Jadi akan menjadi dorongan bagi orang lain, dalam hal ini masyarakat termasuk donor, untuk mendukung dan menyumbangnya gitu. Jadi keterlibatan masyarakat dalam mendukung, termasuk sampai mengirimkan uang, ibaratnya seperti membeli ya, seperti membeli jasanya, itu karena mereka melihat concernnya luar biasa, kegiatan luar biasa, dan memang dampak dan manfaatnya itu besar gitu. Itu yang activity evidence itu seperti itu gitu. Bagaimana kemudian memiliki dampak kepada kegiatan-kegiatan yang baik di masyarakat gitu. Jadi kalau kemudian kita turunkan, sebenarnya ini program itu ada di dunia nirlaba itu ada terkait dengan desain programnya, tujuannya, kemanfaatannya, ketepatan dengan selera masyarakat atau kondisi masyarakat atau situasi yang sedang berkembang. Ketepatan ini penting banget gitu dengan apa yang ada di masyarakat. Kemudian nilai-nilainya, kualitas pengelolaan programnya, perkembangan programnya juga akan menjadi sesuatu yang akan dinilai di masyarakat gitu. Dan kemudian tadi impact dari program itu juga, atau dampak dari program itu juga akan menjadi hal yang diperhatikan oleh masyarakat terhadap suatu organisasi nirlaba. Kemudian dari donasi yang menjadi perhatian adalah mengenai keterjangkauan, artinya bisa mencakup kelompok donatur kelompok bawah, kelompok donatur tengah, bahkan kelompok donatur menengah atas, bahkan yang paling super ini ya, super donor ya, artinya orang-orang yang menyumbang yang sangat tinggi, itu juga bisa dikenai untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan mendukung kegiatan suatu organisasi nirlaba. Kemudian ya kenyamanan, kemudian saluran donasinya harus diperhatikan, kemudian platform untuk menyalurkan donasi sekarang ini penting banget ya harus digerakkan, atau payment platformnya ini adalah sesuatu yang sangat penting kalau zaman sekarang berbasis teknologi ya, semacam donation paymentnya itu penting banget. Kemudian juga harus mengurangi biaya-biaya, karena donatur itu pada dasarnya tidak suka kalau lembaga itu banyak membuang-buang biaya gitu kan. Jadi makanya mereka menginginkan adanya reduce cost ya. Kemudian ada efisiensi di berbagai hal agar kemudian organisasi itu dinilai sebagai organisasi yang hemat. Kemudian di tempat itu menyangkut ya kantor, cabang, kalau ada counter-counter dari lembaga nirlaba tersebut ya, baik counter diam maupun counter bergerak, media massa di televisi, radio, dan media-media umum ya, termasuk koran, majalah, masih ada zaman sekarang, websitenya seperti apa, sosial medianya seperti apa, di e-commerce juga bagaimana, kemudian juga persuratannya juga seperti apa. Kemudian di promosi ada periklanan, ada pensuratan seperti apa, kemudian leaflet, poster juga, billboard juga seperti apa, kemudian websitenya, sosial media zaman sekarang, storytelling approach ini penting banget. Zaman sekarang itu penting banget dilakukan promosi dengan model pendekatan storytelling ya, karena ini terbukti banyak efektif di model promosi zaman sekarang. Kemudian untuk people-nya terkait dengan pegawainya dalam hal ini, atau volunteer-volunteernya, manajemennya seperti apa, pimpinan-pimpinannya, budaya organisasinya juga yang dikembangkan, yang ditampilkan seperti apa, terus kemampuan dia memberikan juga layanan-layanan kepada masyarakat itu diperhatikan, penampilan baik dari segi pakaian, perilakunya juga itu akan sangat diperhatikan juga oleh masyarakat. Kemudian dari segi proses ada bagaimana dia melakukan kontak, memberi pesan-pesan untuk mengingatkan, melakukan pendaftaran,
kemudian ikut menjadi penyumbang, misalnya mendaftar untuk menjadi penyumbang, mengirimkan dokumen-dokumen, melengkapi dokumen, kemudian juga bagaimana mereka menjaga kualitas teknologinya, artinya penggunaan pemanfaatan teknologi, level penggunaan teknologinya itu juga akan menentukan. Kemudian juga step by step layanan itu dilakukan seperti apa ya, sampai kepada kualitas daripada layanannya. Bahkan banyak organisasi nirlaba yang sudah pakai manajemen kualitas ya, menggunakan sertifikasi ISO misalnya. ISO itu contoh-contoh tentang quality of service. Kemudian di physical evidence-nya adalah terkait dengan apakah kemudian si organisasi nirlaba ini tampil secara fisiknya terlihat smart. Kalau misalnya dia punya gedung ya terlihat smart, kalau ada kendaraannya terlihat menampilkan sesuatu yang smart, atau menggunakan hal-hal yang mendukung citra cerdas organisasinya. Kemudian juga bagaimana kerja-kerja dan proses-proses itu dibuat untuk memudahkan dalam proses-proses yang dilakukan di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian bagaimana kemudahan-kemudahan, hubungan-hubungan, dan termasuk kenyamanan-kenyamanan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Kalau mereka misalnya punya klinik, tentu harus memberikan kenyamanan kliniknya kepada beneficiaries ya, orang yang dilayaninya, memudahkan sebagainya. Kemudian fasilitas, mau tidak mau itu penting juga ya, termasuk fasilitas kalau di counter juga fasilitas seperti apa. Kalau misalnya mereka punya kegiatan pendidikan ya, di lembaga pendidikan itu juga akan diperhatikan fasilitasnya seperti apa, karena itu akan menggambarkan citra daripada juga lembaga nirlaba tersebut, dan juga mendorong dukungan masyarakat kepada organisasi nirlaba tersebut. Bahkan sampai pencahayaan ya, jadi kalau misalnya mereka punya tempat yang akan didatangi baik oleh donor maupun oleh beneficiaries ya, oleh orang-orang yang menerima manfaat, itu juga pencahayaan itu kadang-kadang mempengaruhi, karena pencahayaan itu bisa membuat orang senang, bisa membuat orang gembira, bisa orang jadi sedih, dan sebagainya. Kemudian kebersihan itu juga mau tidak mau itu juga aspek yang sangat penting, harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga nirlaba, khususnya kalau yang dikelola adalah lembaga-lembaga yang layanan kepada beneficiaries, orang-orang yang menerima manfaat daripada program-program yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi nirlaba tersebut. Jadi barangkali ini yang menjadi gambaran bagaimana kita bisa mengimplementasikan organisasi marketing mix pada organisasi nirlaba. Jadi sebenarnya marketing itu suatu tool, suatu alat-alat dari manajemen, atau katakanlah serangkaian tools dari manajemen yang disiapkan oleh pakar-pakar manajemen yang dipersepsikan ataupun diharapkan dapat diterapkan baik kepada organisasi bisnis maupun juga kepada organisasi nirlaba. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi memberikan gambaran seperti apa sebenarnya implementasi marketing mix pada organisasi nirlaba. Semoga banyak manfaatnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.